program Happiness Moment yang sore hari ini Ibu Salin sudah ada di studio, jadi kita sapa dulu. Selamat sore Ibu Salin. Hai juga. Hai juga. Yes. Puji Tuhan. Ya, semangat ya Bu ya. Yes, semangat 45. Wow. Ya, Ibu Salin selalu bersemangat membagikan bahkan sharing untuk jajar semuanya supaya setiap kita juga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Betul. Dan sore hari ini tema yang Ibu ambil adalah buang jauh roh iri hati. Yes. Buang jauh, berarti buang berarti itu sampah ya. Kalau sampah jangan diambil. Dan hari ini kita akan bicara total, kita kupas tuntas. Hati saya ini nggak boleh ada yang namanya sampah-sampah. Salah satu sampah itu adalah iri hati, harus dibuang jauh-jauh. Yes. Ya, jajar semuanya terbuka juga di line interaktifnya di 085311665300 di 085311665300. Silakan Ibu Salin, bisa dimulai Ibu di program Happiness Moment sore hari. Yes, haleluya. Kita dengar firman Tuhan yang dahsyat yang saya percaya sanggup memulihkan hati saudara, dan saya yakin ada kemenangan yang besar kita terima. Kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu baru bagi kami karena firman-Mu ya dan amin. Dan hamba berdoa telinga roh kami diberkati, hati kami diberkati, ruang hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan kami percaya firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat, bahkan kami lebih dari pemenang karena itu firman-Mu bagi kami. Kami tangkap, kami ambil, dan kami diberkati selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Salah satu bagian penting minggu kemarin saya bicara tentang jagalah hati karena adalah kunci untuk kita lihat kehidupan. Dan ini juga bicara tentang hati saudara. Kenapa? Karena ada satu roh yang membuat kita bisa diberkati atau tidak diberkati. Roh ini yang perlu kita ketahui, namanya iri hati. Makanya hari ini saya mau berbicara buat saudara dan saya, kita sendiri harus mengalami kemenangan oleh karena jaga hati kita. Karena terpancar kehidupan, dan Tuhan ingin saudara dan saya mengalami kemenangan ini karena Yesus mau kita hidup dalam sukacita surgawi. Nah, ada firman yang berkata bahwa jika ada iri hati maka terjadilah sesuatu yang namanya roh perpecahan, kekacauan, dan ini menunjukkan hidup kita yang masih tinggal di dalam kedagingan kita. Nah, sebab itu diantara kamu ada iri hati dan perselisihan, itu kata firman. Nah, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusiawi, kamu masih hidup dalam kehidupan daging? Kita baca yuk ayat ini saudara, 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan 9. Kita baca sebentar apa yang Paulus sedang bicarakan tentang hal ini. Kenapa saudara? Pertumbuhan rohani kita harus pastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun yang bisa membuat kita kehilangan berkat-berkat ilahi. Dan kita belajar tentang hal ini 1 Korintus 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 saudara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, kita lihat saudara,
Di ayat yang ketiga kita baca sebentar ini poinnya saudara. Ya, apa yang Tuhan katakan? Karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada, ini saudara yang saya akan bahas hari ini, iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusiawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bukankah kita ini harusnya memperkaya hidup rohani kita, saudara? Karena apa yang kita bawa adalah hidup rohani kita. Ya, nah oleh karena itu kita belajar tentang satu hal yang Paulus tegaskan. Dia berbicara kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia berkata di ayat yang pertama, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu. Aku Paulus tidak bisa berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kenapa? Karena dia melihat dalam kehidupan mereka ini ada banyak sekali perselisihan yang terjadi. Dan itu sumbernya karena apa? Ada iri hati. Nah ini saudara harus mengerti, jika dalam sebuah hal hidup rohanimu saudara mau membangunnya tetapi ada selalu perselisihan, ada selalu hal-hal yang tidak menyatu dalam roh, nah harus cek ada roh apa yang membuat saudara akhirnya mengalami hal seperti ini. Dan itu mengakibatkan kita mengalami kemunduran iman dan rohani kita. Iri hati adalah sebuah kata yang sering banget kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Baik dalam lingkungan kita, keluarga kita, ya, tempat kantor kita, tempat pendidikan kita, tempat kerja kita, ya, dunia politik apalagi. Adapun di dalam gereja, bahkan dalam dunia pelayanan. Wow, mengerikan sekali. Nah, jemaat di Korintus ini namanya jemaat berarti mereka sebenarnya harusnya mengalami kedewasaan rohani. Tapi Paulus tidak bisa berbicara kepada mereka seperti orang-orang yang punya kedewasaan rohani. Karena Paulus berkata mereka masih selalu berselisih dalam pelayanan, dalam gereja masih selalu ada perselisihan. Nah contoh saudara, kalau di dalam keluarga seorang adik mungkin merasa iri karena kakaknya diberikan orang tua sepeda motor. Nah, orang tua tahu adiknya belum cukup umur dan belum bisa mengendarai motor. Tetapi si adik tidak memikirkan hal itu. Yang ada di pikirannya adalah dia tidak suka. Kenapa kakaknya dibelikan motor? Nah, dalam mungkin keseharian kita, teman kita mendapat nilai terbaik karena dia mungkin pintar matematika, bahasa Inggris dan segala macam, kita mungkin nilainya kurang, kita juga iri hati. Dalam di kantor pun sama seperti itu. Si A mungkin dipromosikan karena pekerjaan-pekerjaannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita yang mungkin belum kerja apa-apa, kita nggak melihat ini, malah kita lihat mengapa dia diangkat, dan kita mulai memiliki hati yang tidak senang. Ini adalah ciri-ciri orang yang iri hati. Bahkan dalam gereja, seorang mungkin diangkat lebih, dikasih kepercayaan lebih karena memang dia setia melayani, dia sangat mencintai Tuhan. Tapi kita yang mungkin harusnya banyak belajar, kita malah iri hati. Bahkan untuk orang yang dipercaya oleh Roh Kudus pun kita iri hati. Ada apa dengan kita, saudara? Nah ini yang saya harus ajarkan kita mengerti, bahwa dengan hati yang tidak baik seperti ini, pertumbuhan kita, rohani kita akhirnya stagnasi dan bahkan mati, saudara. Bahkan akan terbelah selama-lamanya. Nanti kita akan baca ayatnya. Dan dalam pelayanan seorang, jika ada iri hati karena tugas-tugas yang diberikan kepada orang itu lebih, tapi kita mungkin tidak enak, kita nggak suka karena kok dia lebih dari kita. Nah ini ada nilai-nilai yang rasanya kok dia lebih dari kita. Hati-hati, saudara. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, kok saya kok tidak dilihat? Hati-hati, saudara. Jika ada pemikiran seperti itu, maka kita punya hati harus dibenahi. Ada sesuatu iri di sana yang membuat kita terjebak, dan itu membuat kita akhirnya nggak bisa dipercaya lebih karena kita membiarkan ada roh yang mencela kita. Betapa iri hati itu telah merusaki semua kalangan kehidupan kita, bukan saja orang-orang awam, tetapi yang terlebih adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan bahkan terjerumus di dalamnya. Nah, Amsal berkata bahwa kita harus semampu-mampu mungkin menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Jangan sampai hati kita nggak benar, karena hati ini dari segala terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, bukankah kita harus saling menghormati, saling memberikan kesempatan? Bahkan ada orang yang lebih dari kita, bukankah kita bersyukur bahwa oh haleluya, dia dipakai oleh Tuhan dan kita perlu berikan support yang luar biasa? Tapi kenapa kita membiarkan ada hati yang gak suka? Nah, apa itu iri hati? Ya, kita masuk lebih dalam, saudara.
iri hati bisa diartikan perasaan yang kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam kehidupan mereka. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik mungkin terhadap orang lain karena mungkin dia tidak sama dengan orang itu. Yang jelas orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan apa yang ada di dalam kehidupannya atau orang lain yang mungkin lebih dari dia. Nah, dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, ini yang perlu saudara tahu, apalagi dalam sebuah pelayanan atau kita sebagai orang percaya, kita harus memahami. Yakobus 3 ayat 16 menjelaskan hal ini buat kita. Come on, kita berapi-api, kita mau mengerti firman ini dan kita mau lepaskan semua hal yang menjadi penghalang kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri Haleluya. sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Haleluya. Saudara ini, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati menurut Alkitab adalah sangat berbahaya. Kenapa saudara? Karena mengakibatkan kekacauan dan segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Orang yang iri hati mengandung kehidupan egois. Dia mengandung dulu, ini rasa egoisnya. Mengandung saudara. Dan kalau dia membiarkan itu menjadi besar saudara. Kenapa? Egois karena mementingkan diri sendiri. Sebagaimana mengandung ya, dari umur mungkin 2 minggu sampai akhirnya membiarkan 9 bulan, akhirnya meledak iri hati ini ya, membuat akhirnya melahirkan 1, roh kekacauan, 2, segala macam perbuatan jahat. Segala macam berarti lebih dari 1. Ada banyak perbuatan jahat, akhirnya kita mau merancangkan kejahatan sama orang, akhirnya kita menceritakan orang baik ini, kita malah memutarbalikan menjadi jahat orang itu. Kenapa? Ini lihat saudara, banyak kejahatan yang akan terjadi. Bahkan mungkin ada orang nasihatin kita pun, kita mendengar nasihat itu seperti sebuah hal yang mencela kita. Padahal Alkitab katakan teguran itu menyelamatkan kita. Tapi karena sudah ada iri hati, kita akhirnya membiarkan yang namanya hidup kita menjadi hancur sendiri. Nah ini bahaya saudara. Karena orang yang mengandung, membiarkan ada roh iri hati, mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan yang terjadi. Pasti ada segala macam perbuatan jahat yang terjadi. Nah, sementara roh Allah itu mendatangkan kemerdekaan, damai sejahtera. Jadi rupanya iri hati ini sama sekali di luar dari kamus Alkitab saudara. Ini kedagingan, ini pekerjaan dari sebuah kedagingan. Kalau orang sudah ikut Tuhan, kalau orang sudah mencintai Tuhan, kalau orang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, sebenarnya hatinya dijaga betul-betul. Tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Dan Alkitab katakan bahwa di mana ada roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Jadi orang yang iri hati itu akan bergerak dalam pergerakan roh Allah, sehingga tidak ada roh iri hati dalam kehidupannya. 2 Korintus 3, kita baca ayat yang ke-17 saudara. Apa yang Alkitab katakan sangat jelas. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka dari rasa iri, merdeka dari rasa benci, merdeka dari rasa pikiran-pikiran yang negatif, merdeka dari hal daging saudara. Saudara merdeka, kenapa? Karena roh Allah memimpin saudara. Nah ini luar biasa. Berarti kalau ada roh iri hati, ini dari mana? Ini dari si jahat. Dan si jahat tidak akan sebenarnya masuk lebih dalam kalau saudara nggak buka hati. Untuk itu rasa egois yang muncul. Makanya kalau Alkitab katakan begini, yang hatinya teguh, yang punya ketetapan hati di dalam dia, ada dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Nah, mengapa orang iri hati? Karena dia nggak menjaga hatinya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Tetapi dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dijelaskan hati yang teguh, orang yang punya hati yang teguh, punya ketetapan hati, dijaga dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat yang ketiga kita baca sebentar saudara. Haleluya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera,
sebab kepadamulah Haleluya. ia percaya. Kita siapkan Yesaya 32 ayat 17. Ya, saudara lihat ini ya. Yang hatinya teguh, ya, dia percaya kepada Tuhan sehingga dia nggak perlu lagi ragu. Oh, kalau saya belum dikasih kesempatan, ya memang belum dikasih kesempatan. Dia percaya bahwa hidupnya diatur oleh Tuhan sehingga hidupnya selalu penuh dengan damai sejahtera. Nah, ini yang terjadi dalam Yesaya 32 ayat 17 juga menjelaskan hal ini. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Selain ini, jadi kalau hati kita benar, ya, ada dalam kebenaran itu, ya, ini luar biasa, akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kita tinggal dalam kebenaran, hati yang benar, firman itu menguasai kita, maka ada ketenangan hati. Kita nggak lagi mikir yang macam-macam. Ya, kita tahu rancangan Tuhan itu semuanya baik dan indah bagi semua orang, dan kita sangat tenang. Ada ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Tapi lihat sebaliknya, orang yang iri hati selama-lamanya juga dia digerogoti dengan iri hati. Makanya datang sekali banyak penyakit, banyak kegagalan, bahkan berkat Tuhan pun terhalang. Kenapa? Karena iri hati. Ini mengerikan, saudara. Jadi kalau saudara meninggalkan atau tidak ada dalam kebenaran firman, ini sangat mengerikan sekali. Kita baca yuk Sakaria 8 ayat yang ke-12. Sakaria 8 ayat yang ke-12. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan ajarkan kita untuk bisa memiliki damai sejahtera, jangan ada celah iri hati. Sakaria 8 ayat yang ke-12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Nah, saudara ini, kalau kita penuh dengan damai sejahtera, dan tentu iri hati jauh banget dari damai sejahtera. Itu tidak sama dengan damai sejahtera. Orang yang iri hati nggak pernah ada dalam hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita akan lihat orang-orang sini ciri-cirinya apa ya? Salah satunya tidak tahu bersyukur. Tapi orang yang tinggal dalam damai sejahtera, Tuhan lihat ya, apapun yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Makanya saya katakan, hati-hati dengan hati saudara. Jangan buka celah. Karena saat hatimu salah, semua berkat itu pun akan hilang dari hidup saudara. Lukas 10 ayat yang ke-6. Jika saudara menerima berkat Allah, ya berkat itu tinggal dengan saudara. Berarti apa? Jangan membiarkan hatimu menolak damai sejahtera. Karena kalau engkau menolak, berkat itu akan kembali. Engkau tidak akan mendapatkannya. Lukas 10 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, Haleluya. maka salammu itu akan tinggal atasnya. Haleluya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Artinya apa? Jika setiap hari kita dengar firman, firman bicara tentang damai sejahtera, karena itulah kebenarannya. Tapi kalau orang menolak, nah orang iri hati menolak berkat damai sejahtera tanpa dia sadar. Walaupun dia berbicara damai sejahtera, tapi kalau hatinya masih ego, hatinya masih simpan iri, gak suka sama orang yang lain, yang berhasil, yang dipercaya lebih atau segala macam, karena hatinya sendiri, ini bahaya. Saudara, tidak ada berkat dalam kehidupannya. Mengerikan saudara. Nah, seseorang yang hatinya dipenuhi iri hati, dipastikan jarang sekali atau bahkan gak pernah dia bersyukur untuk hal apapun, ya kan? Kalau saudara bernafas bersyukur, puji Tuhan. Saudara bisa bersyukur berarti saudara melihat orang lain yang dipercaya Tuhan lebih, saudara pun bersyukur. Karena orang itu pun adalah ciptaan Tuhan dan kepercayaan Tuhan, sama seperti kita yang dipercayai. Dan Tuhan gak pernah salah kasih berkat masing-masing. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi hal seperti ini. Orang yang diberkati mengapa, saudara? Karena tadi hatinya baik sekali. Akibatnya ia penuh dengan berkat. Bukan hari ini saja, bukan besok saja, tapi selama-lamanya. Dan sebaliknya, jika ada banyak iri hati, engkau akan kehilangan berkat. Iri hati berlawanan sekali dengan keinginan untuk meningkatkan atau mengembangkan diri agar lebih baik dari kondisi-kondisi yang terpuruk. Orang iri hati sebenarnya adalah seorang yang tanpa sadar dia merampok hak Tuhan. Dia melihat, oh aku nggak dapat yang lebih. Ini orang yang nggak bersyukur. Dosa iri hati adalah dosa yang disebut dalam hukum ke-10 juga terjadi. Kenapa? Karena orang iri hati mengingini yang bukan haknya. Dia mau
seperti itu, dan dia menjatuhkan orang-orang yang dia lihat sepertinya itu bukan punyamu, ini punya saya sepertinya, karena ada keinginannya mau untuk mengambil itu. Nah, ayat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17 dikatakan, jangan mengingini rumah saudaramu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu, karena mengingini itu berselimutkan adalah sebuah roh iri hati, mau memiliki seperti orang lain, mau mengambil yang bukan haknya. Ini mengerikan. Kita baca yuk contoh yang lain dari Yusuf. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Kehidupannya diberkati, kenapa? Hatinya baik. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaranya? Ini mengerikan. Kejadian 37 ayat 2 sampai 11. Kejadian 37 ayat 2 sampai 11. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lihat saudara ya, cerita ini saudara harus pahami. Ini terjadi dalam Alkitab. Dan ini karena apa? Kedagingan yang dibiarkan bertumbuh. Lanjut saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Yes. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Stop dulu, lihat ya. Hanya sebuah mimpi yang diceritakan. Tapi karena hatinya memang udah dasarnya memang hatinya ego, hatinya itu memang tidak suka, karena dilihat juga Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh ayah mereka. Mereka tidak mau punya roh pengertian. Saat mimpi diceritakan, maka makin bencilah mereka kepada seorang Yusuf. Kok bisa seperti ini? Nah lanjut saudara, haleluya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat yang ke-10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Semua orang iri hati. Kakak adik iri hati. Bahkan orang tua juga iri hati. Ada apa saudara? Rupanya kalau kita itu hanya melihat dengan kacamata daging dan mendengar dengan telinga daging, ya ini yang terjadi. Bukankah Yusuf hanya seorang manusia biasa yang memang namanya anak-anak, dia menceritakan kepada keluarganya, kepada kakak adiknya, tetapi lihat hati iri itu membuat semua orang menjadi tidak suka. Ada timbul kebencian, ada timbul kegeraman. Ini yang tadi saya katakan, jika ada iri hati maka ada yang namanya pencemaran, kerusakan terjadi di mana-mana, ada kejahatan di mana-mana. Dan kalau kita baca ayat pasal 37 selanjutnya, betul. Karena setelah itu saudara, mereka membalaskan kejahatan kepada Yusuf. Padahal Yusuf nggak jahat. Hati mereka dibiarkan jahat saudara. Lihat saudara, kejahatan terjadi di mana-mana. Mereka menjual, mereka membuang ke dalam sumur, mereka menjadikan budak, mereka mau membunuh dia. Cuma gara-gara iri hati. Banyak sekali kejahatan yang terjadi. Kalau saudara tidak berhati-hati dengan roh ini, maka kehidupan saudara pun akan dihancurkan oleh roh
satu ini. Jangan coba-coba diam di dalam hati karena ada iri hati. Dan orang yang iri hati ini tanpa disadari citra dirinya rusak, saudara. Saya percaya, saudara, dan saya mau diberkati. Saya percaya orang-orang yang mau untuk melihat kehidupannya, hari-harinya penuh dengan damai sejahtera, dia pasti akan menjaga hatinya dengan satu kehidupan ini. Kita akan lanjut setelah ini. Tetap stay tune di Love Jogja.